Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu ya, terkait 3 penyebab guru honorer kemungkinan ya, ini belum pasti sih ya, kemungkinan tidak bisa mengunci formasi sekolah induk di seleksi P3K Guru 2023. Tapi ingat ya, meskipun dianggap tidak mengunci karena memang formasi dialihkan ke Pemda, seluruh formasi di Pemda tetap potensi ada di sekolah induk bagi guru honorer yang ada kebutuhan formasinya. Logika seperti itu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja gaskan to the point ke informasinya. 3 penyebab guru honorer tidak bisa mengunci formasi di sekolah induk. Yang pertama adalah sekolah tidak memiliki formasi ya, sekolah tidak memiliki formasi, seluruh formasi berada di Dinas Pendidikan. Ya, ini ya. Jadi ini yang membedakan ya di seleksi P3K Guru 2022 dengan seleksi P3K Guru 2023 Bapak Ibu. Jadi ingat ya, sekolah itu tidak memiliki formasi lagi. Karena kenapa? Seluruh formasi itu berkumpul di masing-masing dinas pendidikan. Logikanya kan seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, bahwasanya seluruh formasi itu berkumpul di dinas pendidikan ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu harus pahami ya, bahwa unit penempatannya nanti di Dinas Pendidikan. Jadi nanti Dinas Pendidikan yang melakukan redistribusi penempatan ya. Nah, kenapa? Karena Dinas Pendidikan itu sudah mendapatkan mandat atau wewenang dari Panselnas ya, berdasarkan bahan rakor. Jadi ingat ya, sekolah tidak memiliki formasi, seluruh formasi berada di Dinas Pendidikan ya. Ini contohnya Bapak Ibu ya, contohnya seperti ini dan ini adalah merupakan salah satu bukti nyata teman-teman ya. Oke, kita coba. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Ini ada salah satu kabupaten yang mengumumkan penetapan kebutuhan ASN-nya, yaitu Kabupaten Konawe ya, untuk P3K Guru tahun anggaran 2023. Jelas di sini ya, kita lihat unit penempatan tidak tertulis nama sekolahnya. Misalkan ya, guru agama Buna, misalkan alokasi P3K-nya 2. Unit penempatannya itu bukan nama sekolah ya. Unit penempatan bukan nama sekolah, tapi nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Ini diperhatikan ya. Nah, jadi ini sudah cukup ya, lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa seluruh formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan. Sekolah sudah tidak memiliki formasi, makanya dikatakan tidak ada mengunci formasi ya, kalau tidak ada perubahan ya, karena ini bahan rakor ya. Nah, jadi di sini katakan unit penempatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. Dulu kan ada ya, ada unit penempatan misalkan di SD Mawar, di SD Melati, unit penempatan SD Mawar, SD Melati, SD Anggrek. Tapi ini sudah tidak seperti itu lagi. Di P3K Guru 2023 Bapak Ibu, Dinas Pendidikan unit penempatannya itu berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Artinya seluruh formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan yang melakukan distribusi ke sekolah-sekolah yang membutuhkan guru P3K sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut dan sesuai dengan linearitas dari sekolah tersebut. Nah, faktanya seperti ini ya. Ini buktinya teman-teman ya. Seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Nah, jadi formasi ada di Dinas Pendidikan ya. Jadi meskipun kuota formasi terpakai, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan. Jadi ketika selesai seleksi P3K tetap mengutamakan P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi kalau misalkan nanti penempatan, nanti Dinas Pendidikan yang mendistribusikan penempatan. Misalkan ya, ini ke sekolah B ya.
Jadi di sekolah B itu ada kebutuhan, ada guru induk misalkan yang linear dengan ijazah yang sesuai dengan kebutuhan yang ada, maka Dinas Pendidikan akan mengalokasikan formasi di sekolah B. Kemudian ke sekolah A, di sekolah C, di sekolah D, dan sekolah lainnya. Jadi terkait dengan tidak ada formasi di sekolah induk, tidak ada formasi di sekolah induk, ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, kelebihan guru, semuanya itu nanti dikembalikan lagi ke Pemda, karena Pemda yang akan mengaturnya, mendistribusikan penempatan. Tetapi ingat, tidak ada geser-menggeser, dan tetap guru induk itu akan memiliki porsi lulus yang lebih besar Bapak Ibu ya. Contoh misalnya di sekolah D ada formasi P1 misalkan ya, ada formasinya, otomatis Dinas Pendidikan tidak perlu capek-capek mencarikan formasi, cukup tempatkan di sekolah induknya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya formasi itu tidak ada lagi di sekolah, tapi formasi itu sudah ada di pemerintah daerah. Ingat ya, dalam Dinas Pendidikan ya. Nah, sesuai dengan bahan rakor yang kami sampaikan pada hari ini ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian berikutnya itu adalah pendistribusian formasi ya. Jadi di sini yang kedua adalah pendistribusian formasi adalah merupakan wewenang Panselnas ya, menggunakan mekanisme P3K Guru 2023. Nah, jadi istilahnya itu formasi itu didistribusikan langsung oleh Panselnas ke setiap pemerintah daerah. Jadi logikanya seperti itu ya. Dan tentunya menggunakan mekanisme P3K Guru 2023. Maksudnya menggunakan mekanisme P3K Guru 2023 berarti tetap prioritasnya P1, P2, P3, kemudian P4. Tetap ada urutan prioritas tersebut Bapak Ibu ya, menggunakan mekanisme P3K Guru 2023. Logikanya seperti itu ya. Nah, jadi intinya untuk tahapan pengisian formasi itu tetap dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar ya, sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Mulai dari guru lulus PG ya, urutan prioritasnya THK 2, guru negeri, PPG, dan swasta Bapak Ibu. Jika masih tersedia formasi, maka nantinya lanjut ke P2. Jika masih tersedia formasi, maka lanjut ke P3. Dan jika masih tersedia formasi, maka seleksi P3K Guru 2023 berlanjut ke pelamar umum Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Kemudian kita lanjut lagi ya, penyebab yang berikutnya. Di sini kita lihat Bapak Ibu ya, ini adalah ilustrasi seleksinya. Jadi nantinya misalkan di sekolah B itu kelebihan guru padahal ada guru THK 2-nya. Nah, nantinya tidak usah khawatir ya, karena formasi itu berkumpul di Dinas Pendidikan. Kebetulan THK 2 ini lulus, maka Dinas Pendidikan itu, atau dalam hal ini pemerintah daerah, PPK itu akan dicarikan ya, atau ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan Bapak Ibu ya. Misalkan ditempatkan di sekolah C. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan pendistribusian formasi P3K Guru 2023 dengan 2022. Nah, ingat ya, kalau formasi P3K Guru 2022 itu pada saat pengumuman formasi memang sudah ada unit penempatan sekolah yang bersangkutan. Tapi kalau P3K Guru 2023 unit penempatannya itu atas nama Dinas Pendidikan. Artinya apa? Artinya di P3K Guru 2023 seluruh formasi itu ada Dinas Pendidikan. Nanti Dinas Pendidikan bersama Panselnas yang akan melakukan pendistribusian di sekolah-sekolah yang membutuhkan, dan guru-guru honorer akan ditempatkan di situ sesuai dengan linearitas ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.